Hadis Nabi SAW. 7 golongan kata Nabi SAW. Yang nanti akan selamat di mahsyar. Berada di bawah naungan arsy-Nya Allah. Mereka tidak rasakan panasnya matahari. Panasnya pada saat itu ya. Mereka tidak lagi mendengarkan hiruk-pikuk orang yang lagi histeri. Karena orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Mereka selamat. Nabi SAW sudah sampaikan teman-teman. Jadikan salah satu dari golongan 7 ini. Bahkan ada 8 golongan sebenarnya. Nanti kita sebutkan yang satu. Tapi 7 ini digabungkan. 7 ini digabungkan dalam satu hadis. Imam yang adil. Kalau Anda jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda jalankan amanah, bukan cuma sekedar mencari nama baik, jabatan, harta, kendaraan, pakaian, segala macam. Tidak. Memang tahu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh terbaik adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin lah ya. Begitu juga dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz yang sering dinukil kisahnya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya. Semua itu adalah ada kisah-kisah yang sudah masyhur. Anda bisa kembali ke playlist kami, ikutin tentang tabligh akbar serial sahabat. Adil. Mudah-mudahan kita berharap ini tentu pemimpin negara yang masuk dalamnya. Jadi pemimpin negara itu berada di ujung tombak ya. Dia bisa masuk ke dalam surga karena adilnya dan kebaikannya, atau dia masuk ke neraka karena kefasikannya. Kemudian kata Nabi SAW setelah imamul adil, kemudian ada seseorang ya, yang hatinya terikat dengan masjid. Saya tidak urutkan ya, sesuai yang saya ingat saja. Seseorang yang terikat hatinya dengan masjid. Artinya setelah selesai pulang dari satu sholat, gelisah lagi ingin sholat setelahnya. Terus begitu. Qalbuhu mu'allakum bil masajid, hatinya terikat dengan masjid, gelisah. Begitu selesai sholat duhur, sebentar lagi asar nih. Dia mau tidur siang pun dia gelisah. Dia mau kerja apa-apa nih, bunyiin alarm, jangan sampai lewat nih asar. Gitu. Orang seperti itu, sampai dia datang ajalnya. Yang ketiga adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Suka bersedekah, tiap hari dia bersedekah. Teman-teman sedekah pangkal kaya. Obati penyakit anda dengan sedekah, kata Nabi SAW. Dawi mardakum bis sadaqah. Obati orang sakit kalian dengan sedekah. Kita sudah sering sebutkan tentang materi dahsyatnya sedekah. Bersedekah. Bantu orang, bantu. Berikan. Sebenarnya secara kasat mata, anda sedang kekurangan harta karena memberikan orang itu. Sebenarnya secara hakikatnya tidak seperti itu. Anda sedang membawa harta itu ke akhirat. Sampai saya pernah berbagi dengan beberapa orang jemaah, di antaranya saya membahasakan. Waktu dia bilang, Ustaz bagaimana ya, kita tinggalkan harta buat anak-anak ya, warisan segala macam, mana lebih baik? Atau saya bersedekah? Saya bilang subhanallah, yang lebih baik anda bawa harta anda ke akhirat. Anak-anda ada rezekinya sendiri, anda boleh bangunkan masa depan dia dengan pendidikan yang bagus. Misal ya, mereka juga sudah punya rezekinya sendiri. Tapi jangan anda luputkan diri anda dari sedekah. Bangun masjid, rumah anak yatim, jalanan, WC umum, apa semua. Anda bawa ke akhirat. Nilainya seperti itu anda bawa ke akhirat. Itu yang mahal tuh. Dan hati-hati dari riya, karena di sini dikatakan orang yang bersedekah ya, dengan tangan kanannya sampai tangan kiri tidak tahu. Artinya ini kan tidak ada hubungannya tangan kanan sampai tangan kiri, tapi maksudnya kalau tangan kiri aja nggak tahu apalagi orang lain. Jangan riya. Dan yang keempat, seseorang yang dipanggil oleh lawan jenisnya, disebutkan cirinya di sini. Rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jabal wa qala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang dzatu mansib wa jamal. Sudah punya kedudukan, orang kaya, anak pejabat dan segala macam, dan sangat cantik untuk berzina. Tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah. Insya Allah masuk di sini juga kalau seorang wanita diajak oleh laki-laki yang tampan, yang kaya, yang segala macam, lalu dia tak mau, takut sama Allah. Maka ini masuk dalam kategori. Anda bisa selamatkan diri anda dari perzinahan, gitu kan? Ini jelas. Kemudian yang kelima, warajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah sendiri lalu dia menangis, ya, meneteskan air mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran, berdoa kepada Allah, muhasabah, introspeksi tentang kesalahan-kesalahan kita yang lalu, supaya jangan sampai kita terjerumus lagi, gitu loh, ya. Kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat neraka, ingat surga. Kita hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai kita terus-menerus terjerumus dalam kesalahan dan tidak menyesali masalah itu. Kemudian yang keenam adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, ini sesama jenis ya.
laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Cari teman yang paling baik, yang soleh, laki-laki sama laki-laki, yang soleh, perempuan sama perempuan. Karena ibadahnya, karena kedekatan dirinya kepada Allah, Anda jadikan dia sebagai sahabat karib Anda. Anda saling mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Artinya kalau kapan dia melakukan pelanggaran, Anda ingatkan dia tidak mau dengar, maka disitulah Anda tinggalkan dia juga karena Allah. Ya. Jadi betul-betul Anda lakukan perbuatan-perbuatan seperti ini supaya Anda selamat. Supaya Anda selamat. Kita sudah dapat bocorannya. Kenapa Anda tidak lakukan ini? Tidak ada yang sulit gitu. Sholat di masjid tidak sulit. Menolak perzinahan tidak sulit. Kalau Anda pemimpin, Anda menjadi adil tidak sulit. Gitu kan? Anda bersedekah dengan sembunyi-sembunyi tidak sulit. Tidak ada yang sulit gitu. Menyesali kesalahan juga tidak sulit. Semuanya bisa kita lakukan. Ya. Kenapa tidak lakukan sementara kita bisa selamat di mahsyar dari itu semua? Itu luar biasa. Gitu. Harus kita fahami masalahnya.